Jepang yang kita ajak berkenalan kali ini yaitu Nihon no tabemono. Nihon no tabemono atau makanan Jepang. Kira-kira apa sajakah ya jenis-jenis makanan tradisional Jepang yang menjadi favorit di Indonesia? Yuk, mari bersama-sama kita cari tahu jawabannya. Yang pertama yaitu sushi. Makanan asal Jepang ini sangat populer bahkan di berbagai penjuru dunia loh. Sushi dikenal karena selain kelezatannya, bahan alami yang digunakan maupun cara penyajiannya yang terkenal sangat unik dan sangat menarik. Sushi ini terbuat dari nasi yang dibentuk bersama-sama dengan lauk atau yang biasa disebut dengan neta. Nah, untuk neta tersebut dapat berupa makanan laut, daging, telur, sayuran, baik yang masih mentah maupun yang sudah dimasak. Nasi sushi itu sendiri akan mempunyai rasa yang masam tapi lembut karena nasi tersebut, nasi yang digunakan untuk sushi itu biasanya sudah dibumbui oleh campuran cuka beras, garam, maupun gula. Nah, biasanya sushi itu dapat dimakan bersama-sama dengan shoyu atau kecap asin, wasabi, atau penyedap makanan khas Jepang, maupun bisa dinikmati juga dengan parutan jahe untuk menambah kelezatan cita rasanya. Di Jepang sendiri, selain sashimi dan sabu-sabu, sushi adalah salah satu makanan yang terkenal sangat mahal. Jadi pada zaman dahulu, rakyat biasa di Jepang itu hanya bisa memakan sushi ketika ada perayaan, acara-acara khusus, atau acara istimewa saja. Tetapi dewasa ini sushi justru menjadi makanan yang terkenal dan bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan. Di negara selain Jepang, sushi itu berkembang secara cepat, di mana masing-masing menunjukkan budaya makanan negara sendiri memasukkannya ke dalam sushi buatan mereka. Bahkan di Indonesia sendiri, makanan sushi saat ini juga sudah mudah dijumpai baik di kota besar maupun di sekitar restoran-restoran yang ada di sekitar kita. Dan penikmatnya juga semakin meningkat. Namun, kalau ingin makan sushi langsung dari negara asalnya, dijamin deh kalian pasti akan merasa lebih puas. Yang kedua adalah sashimi. Sashimi merupakan makanan khas Jepang yang dinikmati dalam keadaan mentah dan berupa potongan atau irisan-irisan dari makanan laut, daging yang rata-rata itu sangat segar dan dapat langsung dimakan bersama-sama dengan penyedap seperti kecap asin atau shoyu, parutan jahe, dan wasabi. Makanan laut segar seperti ikan, kerang, dan udang itu biasanya dihidangkan dalam bentuk irisan-irisan kecil yang mudah dimakan. Sedangkan udang berukuran kecil ada yang hanya dikupas kulitnya atau hanya dibuang kepalanya saja. Sashimi biasanya dimakan bersama-sama dengan tsuma. Nah, tsuma ini merupakan sebutan untuk bahan makanan penyerta yang bisa berupa lobak yang dipotong panjang-panjang dengan ukuran yang sangat halus. Nah, untuk selain tsuma, sashimi itu biasanya juga dimakan bersama-sama dengan daun hijau yang disebut oba atau rumput laut seperti wakame dan tosaka nori. Makanan yang ketiga yaitu tempura.
Tempura merupakan sejenis olahan makanan gorengan yang berbalut tepung. Jadi bahan tepung yang digunakan untuk balutannya tersebut terbuat dari campuran tepung terigu, air dingin, telur yang diaduk menjadi satu. Bahan dasar pembuatan tempura itu juga sangat beragam, misalnya sayuran, udang, cumi maupun ikan-ikan yang sangat kecil. Tempura biasanya dimakan bersama dengan saus yang disebut dengan tetsuyu. Nah, bahan dasar tetsuyu ini adalah kaldu, shoyu, dan mirin. Yang direbus bersama-sama. Untuk tetsuyu biasanya itu dicampur dengan parutan lobak atau jahe untuk memberikan rasa kesat di mulut setelah makan gorengan tempura yang biasanya berminyak. Nah, untuk menambah kelezatan tempura, kita juga dapat memberikan perasan buah jeruk seperti lemon maupun jeruk yang disebut sudachi. Ada pula orang yang suka menikmati tempura dengan shoyu atau kecap asin. Selain tempura, di Jepang itu juga dikenal kakiaki, yaitu sejenis tempura seperti bakwan dengan isian kerang kecil, udang kecil, dan sayuran yang digoreng bersama-sama dengan tepung. Makanan yang keempat adalah ramen. Ramen ini merupakan makanan olahan khas Jepang dari bahan dasar mie yang berkuah. Ciri khas dari ramen adalah bentuk mie-nya yang sangat tipis dan berwarna kuning. Biasanya mie ramen ini memiliki diameter yang lebih kecil daripada mie pada umumnya. Mie tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mangkok yang berisi kuah yang terbuat dari berbagai jenis kaldu. Nah, mie yang sudah dimasukkan ke dalam kuah tersebut, ke dalam mangkok tersebut, kemudian atasnya akan diberikan topping. Dan pada umumnya topping-topping itu terdiri dari yang pertama yaitu chashu. Chashu atau daging babi merah. Namun seiring perkembangannya daging babi ini dapat digantikan dengan daging lainnya seperti daging ayam maupun sapi. Dan kebanyakan yang dijual di Indonesia adalah ramen yang sudah dimodifikasi dengan lidah orang Indonesia. Jadi tanpa menggunakan daging babi, melainkan sudah diganti dengan daging ayam atau sapi. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau memakan ramen yang ada di Indonesia. Yang kedua, topping kedua yaitu menma. Menma adalah rebung rebus, di mana rebung rebus tersebut direbus dalam saus kedelai dan gula sehingga menghasilkan rasa yang manis dan gurih. Selanjutnya, topping yang selanjutnya itu adalah telur rebus. Nah, telur rebus yang digunakan ini biasanya berwarna gelap atau coklat karena sudah direbus dahulu di dalam kuah atau kaldu ramen. Topping yang selanjutnya yaitu sayuran yang biasanya juga digunakan sekaligus sebagai bumbu dan penyedap, yaitu sayurnya adalah daun bawang. Selanjutnya ada nori. Nah, kalau nori tersebut terbuat dari rumput laut dan biasanya sudah di dalam bentuk kering. Yang terakhir, topping terakhir di atas mie ramen yaitu narutomaki, adalah sejenis olahan seafood yang sudah digiling. Makanan yang kelima yaitu sukiyaki. Nah, untuk sukiyaki ini merupakan irisan tipis dari sapi, daging sapi, sayur-sayuran,
dan tahu yang dimasukkan ke dalam panci besi dan dimasak di atas meja makan dengan cara direbus. Untuk sayur-sayuran yang digunakan untuk sukiyaki itu misalnya bawang bombay, daun bawang, sawi putih, jamur, shirataki, dan lain-lain. Nah, poin penting yang wajib kita ketahui sebelum makan sukiyaki adalah tidak merebus daging sapi tersebut terlalu lama, karena apabila kita merebusnya terlalu lama akan menyebabkan daging sapi menjadi liat. Setelah memasukkan daging, sebaiknya segera kita angkat begitu daging berubah warna, lalu kita celupkan kocokan daging tersebut ke dalam kocokan telur ayam mentah sebelum disantap. Nah, demikianlah minasang review perkenalan kita tentang 5 jenis makanan tradisional Jepang yang menjadi favorit di Indonesia. Jangan lupa kalian untuk mencobanya satu persatu ya. Hai, tsuki wa shukudai no chikan desu. Waktunya untuk tugas. Nihon no tabemono no tema ni tsuite shukudai o yarimashou. Ayo kita kerjakan tugas berdasarkan review makanan Jepang yang baru saja kita perdengarkan. Kono video no naka de minasan wa sashimi to sushi to tempura, sukiyaki to ramen no setsume o yoku kikimashita. Minasan wa ima sono tabemono no chigai o wakarimashita ka? Sono tabemono naka de tabeta koto ga arimasu ka? Do deshita ka? Suki na tabemono ga arimasu ka? Moshi attara ima nihongo de itte mimashou. Demo mazu wa bunke o benkyou shimasu. Sono bunke wa watashi wa nani-nani ga suki desu. Watashi wa nani-nani ga suki desu. Pola kalimatnya yaitu watashi wa nani-nani ga suki desu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menginformasikan mengenai kesukaan. Contoh kalimatnya yaitu ichi. Watashi wa sushi ga suki desu. Watashi wa sushi ga suki desu. 2. Watashi wa sukiyaki ga suki desu. Watashi wa sukiyaki ga suki desu. 3. Watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Nah, sekarang bagaimanakah cara menanyakannya dalam bahasa Jepang? Jadi kalimat pertanyaannya yaitu tabemono no naka de, tabemono no naka de dochira ga suki desu ka? Dochira ga suki desu ka? Tabemono no naka de dochira ga suki desu ka? Di antara makanan-makanan tersebut, manakah yang kalian sukai? Jawabannya adalah watashi wa suki desu. Watashi wa sushi ga suki desu. Saya suka sushi. Semisal saya suka sushi dan sukiyaki, minasang bisa menjawabnya watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Kita ulangi sekali lagi ya. Minasan wa tabemono no naka de dochira ga suki desu ka? Jawabannya, watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Watashi wa sushi to sukiyaki ga suki desu. Hai, sekarang kita kerjakan tugasnya. Minasan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Hai, minasan wa tabemono no naka de dochira ga suki desu ka? Tabemono no naka de dochira ga suki desu ka?
Jadi kalian tadi kan sudah mendengarkan penjelasan mengenai sushi, sashimi, tempura, ramen, dan sukiyaki. Nah, di antara makanan tersebut, sushi to, sashimi to, tempura to, ramen to, sukiyaki no naka de dochira ga suki desu ka? Dochira ga suki desu ka? Ya, perkenalan budaya kita sampai di sini dulu ya. Watashi tachi no konkai no bunka shokai wa kokomade owarimashita. Sampai jumpa minggu depan. Mata raishu. Arigatou gozaimasu.